Seorang kiai yang mengelola pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati. Ironisnya kasus pertama sempat dilaporkan pada 2024 lalu namun kasusnya mandek. Meski saat ini tersangka sudah ditahan, bagaimana mencegah kasus ini tidak terulang kembali? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Mas Revo, sepertinya audionya masih Sama di Bapak mute. Menteri Lingkungan Hidup dan Pak Menko Pangan. Mas Revo, sudah bisa menjawab? Apa mungkin audionya? Iya, Diana. Oke, baik, sudah terdengar dengan baik. Mas Revo, ini kan sebenarnya polisi sudah menerima aduan terkait terduga ataupun orang yang berinisial AS ini sejak 2024. Tapi baru di tahun ini AS ditetapkan sebagai tersangka. Nah, menurut Anda sebenarnya apa yang membuat polisi ragu menangani kasus pelecehan seksual dengan terduga pelaku ini berada di lingkungan pondok pesantren atau yang berkaitan dengan keagamaan? Iya, Diana. Kalau kita melihat bahwa laporannya sebenarnya sudah masuk dari tahun 2024, tapi kemudian pengusutannya baru tahun 2026 gitu ya. Ini merupakan hal yang sebenarnya kita sayangkan gitu ya. Tapi di sisi lain memang ada beberapa kondisi yang seringkali membuat persoalan dugaan kekerasan seksual di pesantren itu mengalami beberapa apa yang mungkin bisa kita katakan hambatan gitu ya, karena ada beberapa faktor sosial, budaya gitu yang ada di masyarakat kita gitu. Kadang-kala memang aparat kemudian melihat kalau misalkan terjadi laporan dari penyalahgunaan wewenang di lingkungan institusi agama, bisa jadi mereka ada hambatan, misalnya hambatan psikologis, khawatir muncul resistensi massa, menyerang institusi agama, dan hal-hal yang memang mungkin itu akan dianggap menghambat penyidikan gitu ya. Tapi di sisi lain memang kalau kita lihat korban sudah bersuara, dan korban bersuara ini kan tidak mudah juga bagi mereka gitu, apalagi di lingkungan pesantren yang relasi ada beberapa hal, misalnya ada penghormatan terhadap pengasuh pondok pesantren, pada ada kalau dalam bahasa yang biasa kita kenal adalah relasi kuasa di situ ya, Diana ya. Nah, karena itulah kemudian ketika korban sudah bersuara, wajib hukumnya sebenarnya aparat penindak hukum ini menindaklanjuti laporan-laporannya dan kemudian menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya gitu ya. Karena dengan menegakkan hukum itulah kemudian kita bisa menjaga marwah sebenarnya dari institusi agama itu gitu ya. Karena kita harus membedakan mana penghormatan terhadap pemuka agama dengan penegakan hukum gitu. Dengan melakukan penegakan hukum, maka disitulah kemudian kita bisa menjaga marwah dari institusi keagamaan itu sendiri juga, Diana. Sepakat Mas Revo, karena sebenarnya pondok pesantren ini dinilai terutama ketika orang tua menaruh anaknya di pondok pesantren ini karena dianggap sebagai pusat pendidikan moral dan juga keagamaan. Sehingga memang perilaku melanggar hukum yang melibatkan pemuka agama misalnya atau agama apapun itu begitu ya, kerap sulit diselesaikan karena tadi yang Mas Revo sampaikan ada relasi kuasa, kemudian takutnya ada resistensi juga dari massa dan juga ada sulit melunturkan rasa hormat kepada pemuka agama. Nah, kalau kita balik Mas Revo perspektifnya dari masyarakat. Menurut Anda sebenarnya bagaimana masyarakat bersikap dalam kasus ini ataupun kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual kepada santri ataupun santriwati yang melibatkan juga dengan pemuka agama, agama apapun itu? Iya, Diana. Sebenarnya kan kalau misalkan dalam kultur budaya kita gitu ya, pondok pesantren itu kan merupakan salah satu yang dianggap sebagai benteng moral gitu ya. Banyak masyarakat ingin menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren karena memang ingin meningkatkan pengetahuan keagamaan dari anak masing-masing gitulah. Nah, itu mungkin yang kemudian jika terjadi sebuah tindak kekerasan seksual atau penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan pelanggaran hukum di lingkungan pesantren, maka efek kejutnya itu menjadi lebih terasa gitu ya. Hal yang sama sebenarnya kalau misalkan kita yang terjadi di lingkungan universitas misalnya, kita memandang bahwa universitas adalah
kalangan cendekia gitu ya, mencetak intelektual gitu. Tapi ketika terjadi pelanggaran hukum di sana, apalagi dugaan penyalahgunaan pelanggaran hukumnya adalah kekerasan seksual, maka efek kejutnya juga menjadi lebih terasa gitu di masyarakat. Nah, dalam konteks seperti ini tentu kalau misalkan terjadi hal dugaan kekerasan seksual di kalangan pesantren ataupun di kalangan institusi pendidikan tinggi ataupun di institusi pendidikan lainnya gitu Diana ya, yang sebenarnya harus dilakukan oleh masyarakat adalah bagaimana kemudian kita mendukung aparat penegak hukum untuk bisa menegakkan hukum itu sebaik-baiknya gitu ya. Jangan sampai kemudian karena penghormatan terhadap sosok tokoh dan sebagainya itu kemudian mengurangi atau melemahkan proses penindakan hukum gitu. Nah, tentunya kemudian dalam hal penindakan hukum ada hal-hal yang memang sudah ada protapnya gitu ya, ada prosedur tetapnya gitu ya. Dan masing-masing pihak tentu harus menghormati, baik itu dari pihak masyarakat, kita mendukung penindakan hukumnya, kemudian dari pihak korban maupun dari pihak terduganya gitu ya, sama-sama harus menghormati proses hukum yang berlaku. Dan tentunya dengan adanya penindakan hukum yang tepat ini, justru disitulah kemudian kita bisa menegakkan kembali gitu marwah dari institusi pendidikan yang ada, karena jangan sampai kemudian muncul anggapan kalau misalkan pelanggaran hukum itu dilakukan oleh orang-orang yang terhormat, maka penegak hukum melakukan proses penindakan hukumnya secara terbang pilih. Itu yang tentu tidak ingin kita harapkan, Diana. Tentu Mas Revo, karena tentu selain juga dengan menegakkan hukum begitu ya, tentu harus ada pengawasan yang ditambah begitu. Terlebih kalau di pondok pesantren kita ketahui mungkin ada yang mungkin sistemnya seperti boarding school ataupun semua tinggal dalam satu asrama begitu ya Mas ya. Sebenarnya seperti apa pengawasan yang harus mungkin lebih ditingkatkan atau dijalankan dalam kehidupan pesantren atau setiap sekolah yang menganut sistem asrama atau boarding school seperti ini? Ya, dalam beberapa kasus kekerasan seksual memang rentan terjadi di lingkungan pendidikan yang menerapkan sistem asrama gitu Diana ya. Ini tentu tidak hanya terjadi di pesantren tapi juga di beberapa sistem boarding school yang lain gitu ya. Problemnya sama di situ, ada persoalan relasi kuasa gitu ya, sehingga seringkali kemudian pelaku menggunakan kekuasaannya untuk menekan korban gitu ya. Kemudian ada dalih juga penyalahgunaan kewenangan dalam hal spiritual misalnya dalam konteks yang di pesantren gitu ya. Tapi yang pasti harus dilakukan saat ini adalah bagaimana kemudian menumbuhkan kesadaran bagi para siswa atau santri di pondok pesantren maupun di boarding school untuk mengetahui hak-hak dan batas-batas yang mengenai tubuh mereka gitu ya. Jika memang terjadi sesuatu, maka mereka harus speak up gitu. Nah, saluran speak up-nya itulah kemudian yang harus dibuka oleh institusi. Dalam konteks misalnya pesantren, maka pengawasan ini di Kementerian Agama gitu ya, tapi dalam boarding school yang lain misalnya di Kementerian Pendidikan, misalnya pendidikan baik itu Dikdasmen maupun Diktisayentec gitu ya. Nah, SOP atau pusat pelaporan harus ada, kemudian misalkan kemudian jika perlu, bahkan ini bukan jika perlu tapi seharusnya ada di CCTV yang dipasang di ruang-ruang publik misalnya, dan kemudian ada larangan-larangan misalnya interaksi tertutup, interaksi antara santri dan pengasuh misalnya, atau dari siswa dengan pengasuhnya di ruang tertutup gitu ya, mengurangi hal-hal demikian. Yang pasti kemudian yang memang harus dimiliki juga bagaimana kemudian di setiap institusi pendidikan ini memiliki satuan tugas penindakan dan pencegahan kekerasan seksual, sehingga kalau misalkan terjadi dugaan kekerasan seksual, para korban ini tahu mereka harus melapor kemana dan kemudian penindakannya seperti apa. Dan ini yang kita rasa harus dimiliki oleh setiap institusi pendidikan yang menerapkan boarding school, baik itu di
sekolah umum maupun di pesantren, Diana. Jadi tidak hanya memperketat dari segi pengawasan eksternal, tapi juga mungkin dari kultur ataupun mengedukasi mereka yang terlibat di dalamnya supaya tidak Betul. takut untuk melaporkan begitu ya. Dan setiap laporan juga dianggap dengan serius ataupun ditindaklanjuti dengan serius. Betul. Mas Revo, setelah terduga pelaku yang disebut sebagai pengasuh pondok pesantren di Pati Jawa Tengah ini ditangkap, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan sebenarnya ada juga wacana untuk mencabut izin pondok pesantren ini. Nah, sebenarnya kalau menurut Anda, dari perspektif Anda, bagaimana ya membuat jera para pelaku pelecehan seksual di pondok pesantren ini? Apakah memang hanya dengan mencabut izin ponpes ini sudah cukup, atau mungkin itu adalah langkah pertama dan utama yang cukup tepat begitu? Ya, dalam konteks sekarang kan memang pesantren yang di Pati itu sudah ditutup gitu ya, dan kemudian santrinya akan dipindahkan ke sekolah-sekolah lain gitu. Tapi tentu saja ini tidak cukup gitu ya, Diana ya. Tentunya bagaimana kemudian membuat sebuah protap yang baik gitu di Kementerian Agama. Kalau kita bicara dalam konteks pesantren misalnya, karena ini ranahnya ada di Kementerian Agama, maka penting bagi Kementerian Agama untuk membuat sebuah prosedur tetap di lingkungan pesantren supaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual, karena memang kasus-kasus seperti ini kan berulang kali terus terjadi ya, Diana ya. Tidak hanya di Pati tapi juga beberapa sebelumnya terjadi di Jombang, Tasikmalaya, dan juga beberapa daerah-daerah yang lain. Nah, karena ini kasus yang terus berulang, maka kita tentu mendesak Kementerian Agama bisa melakukan evaluasi secara mendasar dan kemudian menetapkan prosedur tetap gitu. Bagaimana kemudian pencegahan dan penindakan kekerasan seksual di lingkungan pesantren ini bisa terjadi. Hal yang sama juga yang kita harapkan terjadi di institusi-institusi yang lain gitu ya, Diana ya, tidak hanya di pesantren sebenarnya. Karena kita lihat juga sebenarnya, Diana, pesantren ini kan banyak juga yang jangan sampai kemudian ini digebiah-uyah juga ya, Diana ya, karena banyak juga pesantren yang memiliki sumbangsih yang luar biasa gitu ya terhadap negeri ini gitu. Tapi jangan sampai juga kemudian karena ulah satu oknum itu juga mencederai pesantren yang lain. Tapi kiranya kalau misalkan hal seperti ini tapi ternyata memang pada kenyataannya berulang, maka penting membuat sebuah prosedur tetap. Kita rasa bahwa harus ada semacam satgas pencegahan dan penindakan kekerasan seksual di lingkungan pesantren, itu harusnya mutlak ya dilakukan. Selain kemudian tadi yang kita sampaikan bahwa para santri dan santriwati itu juga harus memiliki pemahaman terkait dengan tubuh mereka gitu ya. Jangan sampai kemudian ketika mereka menjadi objek kekerasan seksual, maka kemudian mereka berdiam diri, karena harus disadarkan pula bahwa relasi kuasa yang seringkali terjadi ini jangan sampai kemudian merugikan masing-masing hak dari masing-masing santri gitu ya, Diana ya. Jadi ini memang harus menyeluruh gitu, dari sisi yang seperti tadi Diana sampaikan, di internal para santrinya juga harus diberi kesadaran, tapi secara institusi, secara kelembagaan, maka perlu dibuat sebuah mekanisme bagaimana terkait dengan pencegahan dan penindakan kekerasan seksual. Jangan sampai ini kemudian menjadi hal yang terus berulang sehingga itu merusak citra pesantren yang selama ini kita tahu bahwa pesantren ini juga memiliki sumbangsi yang luar biasa di negara ini, Diana. Baik, kita harapkan kasus ini juga jadi pembelajaran bagi semua, dari segi internal edukasi seksual juga dikuatkan, dan juga penjagaan dan juga pengawasan dari sisi eksternal juga diperkuat, sehingga tidak ada lagi korban-korban seperti kasus di Pati Jawa Tengah ini. Terima kasih Mas Revo telah berbagi perspektif Anda malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mas Revo. Terima kasih, Diana. Terima kasih.